Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak saudara semua yang ada di Ternate dan di Maluku Utara maupun di seluruh Indonesia. Alhamdulillah nih, sore ini kita kedatangan pemuda-pemuda yang luar biasa. Di samping kanan saya sudah ada Fere Murari ya. Ya, benar. Kemudian di samping Fere ada Rafli Selang. Ya. Ya. Alhamdulillah nih. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu datang di Falagura. Sama. Ya, jadi Fere, Rafli, alhamdulillah tempat kita walaupun masih sederhana, kita saat ini ada di Falagura atau rumah kebun ya, rumah kebun. Kalau di Ternate biasanya dibilang rumah kabong. Rumah kabong. Jadi tempat ini juga disponsori oleh Coach Arsil. Nah, alhamdulillah nih ada kopi Falagura juga nih. Alhamdulillah. Bisa diseduh sedikit. Ya, jadi memang kopi ini menurut saya the best sih. Racikannya Coach Arsil ya. Saya udah keliling-keliling dimanapun, kopi Falgar nih luar biasa. Jadi kalau saudara semua pengen main ke Falagura, wajib cobain kopi racikannya Coach Arsil, kopi Falgar. Oke, sore kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai dengan Fere dan Rafli. Saya panggilnya Rafli aja ya. Iya. Oke, panggil Rafli aja, oke. Seputar pengalaman dalam dunia sepak bola. Jadi channel ini kita pengen supaya saudara semua bisa dapat inspirasi, khususnya adik-adik kita di Maluku Utara, bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari Fere dan juga Rafli. Nah, mudah-mudahan kita bisa berikan manfaat nih buat saudara semua yang nonton di channel ini. Ya, jadi alhamdulillah Fere dan juga Rafli kemarin sempat mendapatkan kesempatan berharga, kesempatan emas, bisa latihan dan tampil di Eropa ya, Ya. tepatnya di Inggris ya, di Inggris. Dan saya sempat juga tuh lihat kalian nonton langsung Chelsea versus apa kemarin tuh, Liverpool ya. Wah, itu ngeri. Jadi kalian berdua sempat nonton langsung ya? Langsung. Itu yang juara, yang menang kayaknya Liverpool kayaknya. Ya, Liverpool. Alhamdulillah. Kebetulan saya fansnya Liverpool nih. Oke, jadi mungkin saudara semua pengen tahu sekarang usianya Fere sama Rafli berapa sekarang usianya? Kalau saya 16 tahun, bulan Juli udah masuk 17. Kalau saya udah 17 kemarin April. April udah 17 ya? Oh, Masya Allah masih muda-muda ya? Iya. Berarti kalau sekolah ini mungkin masih SMA juga mungkin ya? Udah lulus tahun ini. Tahun ini sudah lulus ya? Saya. Iya. Luar biasa ya. Di usia yang masih sangat muda sudah bisa berlatih dengan para legend-legend sepak bola di Eropa ya. Oke, jadi mungkin Rafli sama Fere bisa ceritakan sedikit gimana sih program itu? Mungkin saudara semua pengen tahu program itu kalau nggak salah namanya Garuda Select ya? Ya, betul. Nah, Garuda Select tuh kayak gimana sih? Mungkin Fere bisa cerita sedikit? Garuda Select itu program dari Mola TV. Oke, dari Mola TV ya. Dari Mola TV itu bekerja sama PSSI Oke. untuk mengambil kita pemain muda Indonesia buat berlatih di Inggris. Di Inggris. Ya. Oke. Dan Mola TV juga ada di berbagai negara seperti Itali, Senegal. Jadi pemain-pemain dari Itali sama Senegal bisa bergabung untuk berlatih sama tim Garuda Select. Oke, luar biasa ya. Oh, jadi Mola TV ya bekerja sama juga dengan PSSI ya. Iya. Iya. Kalau Rafli di sana sempat berapa teman-teman dari Indonesia, berapa banyak Rafli waktu di sana, atau kalian cuma sedikit atau berapa orang aja? Kita cuma 16 pemain. 16 pemain. Tambah pemain luar. Pemain luar ya. Tapi dari Indonesia berapa semua dari Indonesia? Dari Indonesia 16. 16 ya? Pemainnya. Oke, lumayan banyak ya.
16 orang ya. Tapi pas tiba di sana kalian gabung sama teman-teman negara lain ataukah kalian teman-teman Indonesia saja? Kita duluan. Oke, kalian dulu ya. Iya, kita duluan. Terus yang Itali nyusul sebagian. Oke, yang Itali nyusul ya. Ya, habis itu orang Senegal baru. Orang Senegal ya. Luar biasa. Total semua waktu sempat latihan di sana berapa lama waktu di sana? Total Waktu selama berapa lama di sana? 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Iya, 5 bulan. Oh, luar biasa. Gimana perasaan waktu tiba di Eropa dan perasaan waktu sampai di sana tuh? Kalau kita tahu kan Eropa juga jadi ya salah satu kiblat sepak bola dunia ya. Benar. Gimana rasanya? Ya kalau saya rasanya pertama alhamdulillah sangat bersyukur ya bisa berlatih di Eropa, di Inggris, apalagi dilatih sama legendnya Chelsea sama Inggris, Coach Dennis sama Coach Des. Saya sangat bangga bersyukur bisa tiba di Eropa. Oh, biasa. Kalau Rafli? Ya, pengalaman juga banyak di sana juga. Kita bisa tahu bagaimana cara bermain bola, cara mengerti bahasa mereka. Ya, alhamdulillah sih bisa ikut melatih di Eropa. Bisa ikut latihan di sana luar biasa ya, karena nggak semua orang juga bisa berkesempatan ke sana kan. Iya benar. Oke, kalau saudara pengen tahu sejak kapan nih kalian mulai mengenal sepak bola atau kecintaan kalian pada sepak bola tuh sejak usia berapa sejak? Dari saya. Boleh dari Rafli. Saya waktu itu pas umur mengenal sepak bola pas umur 5 tahun kalau nggak salah. 5 tahun ya? Iya, saya masuk ke SSB 9 tahun. 9 tahun. Iya, SSB dulu di Ternate juga di Cordoba. Oh, Cordoba juga Iya. pernah ya. Di Habis Gamalama juga pernah ya? Iya, pindah ke Buldam. Oh, Buldam dulu. Ya, habis Oke. Cordoba habis Buldam pindah ke Gamalama. Oke, baru ke Gamalama. Kalau Gamalama ikut event kayak Danon gitu. oke, Saya sering ikut. saya dipantau oleh dari Jakarta, dipantau saya. Ya udah di situ di Danon saya ditawarin buat ke sekolah di Bogor. Di Bogor, oke. Ya. Ya udah saya terima sekolah di Bogor dari kelas 7. Kelas 7 ya? Ya, Iya. Itu SMP atau SMP. SMP ya? Oke. Kalau Ferry? Saya pertama kali mengenal sepak bola umur 5 tahun. Saya dikenal sepak bola sama papa kan karena pelatih juga kan. Saya dilatih sampai saya umur 8 tahun. Terus dimasukin ke SSB. SSB pertama saya waktu itu SSB Tunas Gamalama. Oke. Saya berlatih di Salero di SSB Tunas Gamalama sampai saya SMP kelas 3 saya lulus. Terus saya bergabung ke SMK Bina Informatika. Oke, SMK Binter masalah ya? Binter kan juga ada akademi kan. Nah, saya masuk ke situ ke akademi football. Terus saya berlatih di situ dan saya dikirim oleh Pak Yunus untuk seleksi ke Bayangkara U16 dan alhamdulillah saya lulus ke Bayangkara U16 dan sekarang saya bergabung di Bayangkara U18. Oke, sampai sekarang masih di konsisten ya? Ya, Alhamdulillah luar biasa. Rafli masih tetap di Bogor atau di Tahun ini udah lulus sih. udah lulus ya? Tunggu kabar dari sananya kalau misalnya Elite Pro mulai. Oke. Saya di telepon. Oke. Oh, luar biasa ya. Iya, siapa pelatih yang paling diingat pertama kali kalian berdua? Siapa pelatih pertama kalian waktu mengenal sepak bola? kalau pelatih pertama mungkin papa ya karena Iya, ayah ya. dia yang latih saya kan selama 2 tahun terus dimasukin ke SSB. Iya benar. Tapi di pelatih SSB pertama saya waktu itu di Tunas Gamalama ada Coach Joni Oke. sama ini papanya Rafli, Coach Ikram Selang. Salam ya. Ya ada juga almarhum Coach Usman Jama di Tubo, orang Tubo. Oke. Kalau Rafli sama juga? Ya sama. Berawal dari ayah dulu ya. Jadi memang peran ayah penting sekali ya. Ya, Sangat penting. Sangat penting ya waktu pertama kali mengenal sepak bola ya. Tapi dulu waktu ayah dipaksakan atau karena suka dari hati sepak bola atau dipaksakan ayah main bola? Oke, saudara semua, sorry.
Tadi ada iklan bentar. Kita lanjut. Oke, jadi sepak bola tuh dipaksakan waktu kecil sama ayah atau kecintaan memang dari hati pengen main sepak bola? Kalau saya memang keluarga saya memang pemain bola semua kan, jadi ikut hati aja. Main bola. Oke. Bukan karena paksaan ya? Bukan. Suka memang. Kalau Ferry? Saya mungkin sama ya, karena di keluarga kan ayah juga pelatih juga kan, jadi rumah tuh banyak bola, jadi dari kecil tuh udah sama bola, jadi ya terbiasa lah sampai selama 5 tahun. Jadi kecintaan saya terhadap sepak bola tuh muncul dari kecil sampai sekarang. Oke. Iya. Karena ada juga anak-anak yang dipaksakan sama orang tua, akhirnya pas pertandingan atau pas main juga gagal, kemudian dimarahi orang tua kan? Iya, banyak. Karena memang dia nggak suka di situ tapi dipaksakan sama orang tua kan, akhirnya ya susah juga gitu, sulit kan. Oke, saudara semua, mungkin kita pengen tahu nih ya, mungkin untuk bisa terpilih ke Garuda Select kan mungkin nggak sembarangan ya, orang-orang terpilih aja kan. Gimana tuh caranya supaya bisa mereka, pengalaman Ferry sama Rafli sampai bisa terpilih ke Garuda Select? Ini cerita awal. Iya, jangan terlalu panjang juga pas Bentar. mau Oh, iya. yang terlalu panjang. Kita awal bergabung ke Garuda Select tuh. Iya. Waktu itu ada pertandingan Elite Pro. Hmm. Saya bermain bersama Bayangkara melawan Persita. Terus ada coach Dennis Wise sama Bajawat. Itu orang Indonesia coach itu? Enggak, Orang luar ya? Iya. Oh, yang Dari legend tadi itu ya? Legend. Wow. Datang ke Bandung. Waktu itu kan pertandingan di Bandung, datang untuk tim scouting kan. Oh, scouting ya. Ya disitulah mereka lihat. Oh, sebentar. Bagi saudara semua yang belum tahu istilah scouting itu, para pelatih memantau bakat-bakat ya, Iya. bakat-bakat pemain. Jadi scouting itu mereka memantau untuk dipilih kan. Iya. Oke, lanjut. Jadi bermain di Bandung waktu itu, saya di scouting oleh itu pelatih Dennis Wise sama Bajawat. Dari situlah saya dipilih untuk bergabung ke Garuda Select. Jadi waktu itu tuh udah nggak ada seleksi lagi karena waktu udah mepet kan, saya langsung dipilih, langsung masuk ke tim dan berangkat ke Inggris. Wow, luar biasa. Kalau Rafli? Kalau saya waktu itu ikut sekolah di Bogor juga, Cipta Cendekia T11. Nah, di situ ada event juga Piala Jakarta di Jakarta. Ada event-event gitu kan. Terus ada pemantauan dari sama kayak Dennis. Coach Dennis juga? Iya, Coach Dennis juga. Di situ saya ikut masuk seleksi pertama. Seleksi pertama saya alhamdulillah dipilih. Oke. Tapi Ferry sempat ikut seleksinya juga? Atau Enggak, dia kan dari langsung Elite Pro. Elite Pro. Oh, Elite Pro Iya. ya? Oke. Lanjut Rafli. Habis itu seleksi kedua. Di situ saya mati-matian buat bisa berangkat ke Inggris. Dan alhamdulillah saya dikasih surat berangkat ke Inggris. Wow, ngeri. Sorry saya lupa nih. Mungkin saudara semua ada yang belum tahu posisi-posisi dari Ferry dan Rafli. Kalau Ferry kan mungkin kemarin gara-gara mola banyak viral, kita banyak yang udah tahu kalau nggak salah center back ya. Iya, betul. Center back ya. Memang konsisten dari dulu atau berubah-ubah? Enggak, saya dulu waktu kecil tuh bermain di striker. Oke, striker Ya, ya. karena ayah suruh main di striker kan. Karena kalau main di striker kan gampang terkenal kan, kalau cetak gol terkenal. Iya. Dari pas saya naik ke SMP, baru saya pindah posisi ke bek kanan. Terus ke SMA bro, saya main di center back. Oke, pas SMA baru di center back. Memang sampai sekarang center back itu menjadi kesukaan ataukah masih pengen rubah lagi nih? Ya, kalau saya center back kesukaan. Kesukaan juga ya? Ya, tapi kalau pelatih mau taruh di mana, ya siap. Oke, iya, bagus. Kalau Rafli posisi? Ya dulu sama sih kayak Ferry, saya dulu striker karena ikut papa kan, dulu papa striker juga kan. Lama kemudian saya pindah ke gelandang serang pas pindah ke Bogor. Ngomong ya. Ya saya pindah ke gelandang serang. Oke, gelandang menyerang, midfielder ya. Luar biasa. Kalau Rafli masih pengen posisinya masih pengen berubah atau pengen kesukaan di situ dan pengen konsisten di situ? Pengen konsisten di situ. Pengen terus di situ Kesukaan ya. itu. Iya. Soalnya ada pemain juga yang kalau kita lihat kan ada yang kurang konsisten ya. Jadi ya tapi kembali lagi juga ya, pasti kan
tergantung coach ya. Iya. Iya kan? Karena dia lebih mengetahui kan Iya. gimana potensi, dan memang sikap seorang pemain juga harus siap. Untuk mendengar arahan. Itu sih attitude yang penting ya. Iya. Oke, kemudian next kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan mungkin yang pada saat tiba di sana seperti apa? Apakah makanannya atau cuaca atau apa yang kalian rasakan sulit waktu tiba di Inggris? Pastinya cuaca. Iya pastinya cuaca sih. Belum terbiasa juga. Karena beda kan Indonesia sama di Inggris. Di sini kan kita panas, terus ke Inggris langsung dingin kan, kaget juga, harus butuh adaptasi untuk menyesuaikan cuaca di sana. Terus makanan juga ya. Iya makanan. Nah, tapi itu semua berpengaruh di performa kalian nggak pas di lapangan? Kalau awal-awal pengaruh Iya, ya, kalau stamina. Stamina cepat agak drop atau gimana? Susah bernapas itu. bernapas. Apa? Kayak dingin. sesak. Karena dingin belum terbiasa kan. Tapi lama Ya mau kelamaan gimana ya, lama-kelamaan udah mulai terbiasa sama cuaca di sana. Jangan-jangan saya curiga nih pemain-pemain timnas kita biasa kalau main di luar tuh banyak yang kalah nih gara-gara faktor ini juga nih, adaptasinya kan. Kalau tiba di suatu negara tiba-tiba langsung main gitu kan, mungkin pengaruh juga ya. Pengaruh ya. Adaptasi penting juga ya. Iya. Kalau bahasa agak kendala ataukah bisa menyesuaikan, karena sepak bola kan sebenarnya bahasa universal ya. Iya. Karena sudah bisa kontak sudah mudah gitu kayaknya ya. Kalau untuk bahasa sepak bola sih paham. Iya, bahasa sepak bola paham ya. Iya, tapi kalau untuk bahasa hari ini kan mungkin ada apa? Translator ya dari Indonesia, jadi gampang lah. Iya. Oke. Nah, ini luar biasa ya untuk bisa survive dan bisa bertahan, mampu latihan di sana tuh memang nggak mudah ya. Dan luar biasanya tuh kalian bisa beradaptasi dengan kawan-kawan yang dari luar negara juga ya, dari negara lain juga ya. Sudah ada punya kawan-kawan kenalan dari negara lain belum? Yang sempat? Ada. Di tim kan ada pemain dari Itali, Senegal, sama Afrika, Tanzania. Iya Tanzania. Jadi punya lah. Oke, luar biasa. Oke, jadi ini salah satu yang paling penting juga sih. Jadi bibit-bibit kita di Maluku Utara yang punya mimpi bisa juga pengen merasakan atmosfer, bisa latihan di negara-negara yang menjadi kiblat sepak bola. Itu awal-awalnya kalian itu punya nggak ada masalah terbesar yang kalian rasa kurang percaya diri, atau kalian punya masalah dalam skill kalian yang kemudian kalian bisa atasi? Itu mungkin pelajaran buat saudara yang lain. Kalau dari Ferry dan Rafli ada nggak Kendala-kendala skill. iya yang pernah dulu saya rasa saya punya syuting ini kayaknya kurang kuat, alhamdulillah saya bisa dengan latihan saya bisa merubah itu, atau mungkin dulu speed saya atau stamina saya masih rasa kurang, akhirnya saya bisa atasi itu. Ada nggak masalah-masalah kalian dalam skill? Ada ya, waktu di Inggris tuh banyak banget kita diajarkan hal-hal kecil dalam sepak bola, dalam permainan sepak bola kan, terutama Kontrol bola, balik badan. Dulu saya juga kontrol bola juga balik badan sama kontrol bola masih kurang, dan alhamdulillah saya beradaptasi untuk bisa melakukan itu. Alhamdulillah bisa latih sama. Terus fisik juga, stamina juga kan, dari sana dilatih, ada gym juga kan. Jadi kalian rasa juga ada perbedaan yang luar biasa ya? Ada di sana. Latihan di sana ya? Iya, berbeda sama di sini. Di sana kita diajarkan hal kecil. Kecil ya? Iya, seperti passing, kontrol bola. Bahkan yang paling Simple. dasar ya? Dasar ya. Yang di sini kan anggapnya itu udah ya biasa saja kan, tapi di sana tuh kita dilatih untuk jangan meremehkan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini pelajaran penting nih buat saudara semua nih. Ini orang-orang kita nih di Indonesia biasanya anggap remeh. Ya benar. Anggap remeh, wah sudah bisa passing, sudah bisa kontrol. Tapi ini langsung dari sumbernya bahwa perlu banget untuk mematangkan dasar tadi ya. Iya. Bahkan saya kira di sana kalian sudah nggak perlu latihan itu lagi, padahal masih tetap ya. Iya. Kita juga kaget sampai di sana kan diajarkan hal gitu kan. Oke, sorry buat saudara semua.
ini udah di ujung-ujung acara kita bercerita sore hari ini. Nah, ini di part penutup ini kita pengen dengar nih. Jadi banyak remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita di Ternate khususnya maupun di Maluku Utara sudah banyak yang diserang oleh narkoba, miras, macam-macam lah. Anak-anak muda kita kan itu kan sangat membahayakan ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi untuk teman-teman, adik-adik yang punya bakat bisa juga nih mengikuti role model jejak-jejak dari Fere dan juga Rafli. Bisa konsisten terus sampai insya Allah ke depan cita-cita kalian juga bisa kalian raih ya. Amin. Nah, mungkin bisa berbagi sedikit pesan untuk adik-adik di Ternate maupun di Maluku Utara dari Fere maupun Rafli. Terserah mau siapa yang duluan mau kasih pesan-pesan. Buat adik-adik yang ada di Maluku Utara sini, teruslah berlatih, jangan pernah patah menyerah. Apapun itu tetap semangat. Semoga menjadi pemain yang lebih baik. Oke. Ya, kalau saya teruslah berlatih, semangat, selalu dengar pelatih. Kalau kalian punya bakat kan, beranilah keluar untuk mencari klub-klub di sana. Ya, pokoknya semangat, berlatih, bekerja keras, dan jangan lupa untuk berdoa, sholat, 5 waktu. Iya benar. Itu terus ya. Iya betul. Wow, luar biasa. Saya jadi ingat memang penting ya, ibadah juga jangan dilupakan ya. 5 waktu. 5 waktu, karena itu juga salah satu yang menentukan karir kita ke depannya. Oke, dan yang paling terakhir kita pengen tahu nih, apa target ke depan dari seorang Fere dan Rafli, impian ke depan yang ingin dicapai nih, kira-kira apa nih yang belum terwujud yang kalian ingin? Kalau saya kan tahun depan ini kan ada event yang sangat bergengsi lah, Piala Dunia U20 kan. Ya, target saya kalau insya Allah dipanggil untuk bergabung di timnas U20 ya, saya pengen bergabung bersama timnas U20 untuk bermain di Piala Dunia di Indonesia. Dan kedepannya ya ingin selalu konsisten kan, bisa masuk ke timnas sampai ke timnas senior dan bisa bermain di klub-klub profesional lah di Indonesia maupun di luar negeri. Itu sih yang saya ke depan. Amin. Kita kesam. Amin. Oke, Rafli, apa impian atau cita-cita yang ingin diwujudkan di masa depan? Ya, kalau mungkin saya sama sih kayak Fere, ingin menjadi pemain profesional, bisa membanggakan kedua orang tua, dan bisa bermain di TV biar semua orang bisa melihat saya. Amin. Amin. Dan saya bisa bermain di Eropa dan bisa bermain di timnas, dipanggil Piala Dunia juga, bisa bermain di senior juga. Amin. Oke, luar biasa Pak Saudara semua. Kita aminkan dan kita doakan ini mereka berdua termasuk kebanggaannya Ternate, kebanggaannya Maluku Utara. Mudah-mudahan impian-impian mereka bisa terwujud. Dia akan datang, dan semoga suatu saat kita bisa menonton langsung Fere dan Rafli berjuang membela timnas. Amin. Oke, terima kasih banyak nih Fere dan Rafli sudah sempatkan hadir di Falagura. Dan oh ya, tolong juga nanti bantu dukung support channel ini nih. Siap. Tolong di subscribe dan kita dukung channel-channel yang bermanfaat agar channel-channel yang unfaedah atau konten-konten sampah kita bisa membungkam supaya jangan ada pengaruh ke generasi muda. Oke, cukup sekian Bapak Saudara semua. Mudah-mudahan bercerita sore hari ini ada manfaatnya dan maju terus untuk Fere dan Rafli. Amin. Oke, sekian, terima kasih. Kita ada salam Bapak Saudara nih kayak gini. Salam Bapak Saudara. Salam Bapak Saudara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.